Halo Sobat Basket, di video kali ini gua akan bahas kenapa Galang Gunawan selalu dikasih kesempatan bermain di Rans. Langsung aja kita bahas. Di saat pertandingan Rans melawan Dewa United, gue melihat banyak netizen yang mengomentari kenapa Galang Gunawan yang harus bermain. Untuk sobat basket yang belum familiar sama Galang Gunawan, dia lahir di Magelang, 13 Juni 1987. Dengan tinggi badan 198 cm dan berat badan 90 kg. Galang Gunawan sudah memulai karir profesional basketnya sejak tahun 2008. Dan tim pertamanya adalah Satria Muda dan sampai sekarang masih aktif bermain di IBL. Apabila ditanya tentang perjalanan karir seorang Galang Gunawan di Liga Bola Basket Indonesia, bisa dibilang Galang Gunawan sudah merasakan segalanya. Berbagai klub sudah menjadi bagian dirinya, mulai dari Satria Muda di tahun 2008 sampai dengan 2012. Garuda Bandung yang saat ini namanya Prawira Bandung dari 2013 sampai dengan 2017. Ke Bima Perkasa pada tahun 2018-2019, Lovre Surabaya di tahun 2020. Kembali lagi ke Bima Perkasa di saat tahun 2021, kembali ke Prawira di tahun 2022. 2023 sampai 2024 bermain untuk Bali United, dan yang terakhir di 2025 Galang Gunawan membela Persiba Bogor. Dari banyak klub yang sudah disebutkan, Galang Gunawan sudah merasakan 4 titel yang diraih hanya bersama Satria Muda, yakni IBL 2008, IBL 2009, NBL Indonesia 2010-2011, dan NBL Indonesia 2011-2012. Harapannya ingin pensiun menjadi seorang juara hampir terjadi pada tahun 2022. Di usianya 35 tahun. Saat itu hampir saja menjadi juara bersama Prawira. Tapi sayangnya harus terhenti dengan tim yang pertamanya, yaitu Satria Muda, di semifinal dengan skor 2-0. Sampai saat ini pun Galang Gunawan masih mencari perguruan cincin terakhirnya sebelum menyudahi karir profesionalnya sebagai pemain basket. Tapi bagaimana dengan prestasi individu dan nasionalnya? Menjadi punggawa timnas di SEA Games 2013 dan 2015, berhasil membawa medali perak, dan gelar individunya memperoleh gelar 1000 rebound di IBL, 2 kali Defensive Player of the Year di tahun 2012 dan 2015, dan 5 kali top rebound di IBL. Mungkin sedikit lagi akan mencapai 2000 rebound dalam waktu dekat ini. Tapi balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, kenapa pemain ini selalu dimainkan? Tiap pebasket pasti punya keunikan masing-masing. Kalau Galang Gunawan, keunikan dia itu pemain satu ini sangat jarang sekali membuat poin. Bahkan total poinnya lebih sedikit daripada reboundnya. Galang memang kuat dengan karakter defense-nya yang bertugas untuk rebound dan bertahan. Karena jarang mencetak poin, banyak yang mempertanyakan mengapa dirinya selalu mendapat kepercayaan dari pelatih. Di sini, pertanyaan kalian akan gue jawab dengan gambaran statistik Galang Gunawan beberapa tahun terakhir sebagai perbandingan dengan 4 game awal di IBL 2025 yang sudah dimainkan oleh Persiba Bogor. Saat bersama Prawira di 2022, dalam 4 game awal musim, Galang Gunawan tercatat menghasilkan 15 rebound. Di akhir IBL musim 2022, Galang Gunawan menorehkan statistik sebagai berikut: 0,31 poin per game, 2,85 rebound per game, 1 assist per game, 0,23 block per game, dan 0,23 steal per game. Saat bersama Bali United di 2023, dalam 4 game awal musim, Galang Gunawan tercatat menghasilkan 24 rebound,
Catatan dalam satu musimnya 0,4 poin per game, 4,6 rebound per game, 0,6 assist per game, 0,28 blok per game, 0,32 steal per game. Masih di tim yang sama, Bali United di tahun 2024. Dalam 4 game awal musim, Galang Gunawan menghasilkan 15 rebound. Catatan dalam satu musimnya yaitu 0,3 poin per game, 5,0 rebound per game, 1,4 assist per game, 0,4 blok per game, 0,6 steal per game. Dan saat ini di IBL musim 2025 bersama Ransimba Bogor, di dalam 4 game awalnya Galang Gunawan sudah mencetak 25 rebound. Jauh lebih tinggi dari 3 musim sebelumnya. Liga masih berjalan, tapi torehan catatannya sudah 2 poin per game, 6,2 rebound per game, 0,5 assist per game, dan 0,2 steal per game. Catatan ini hampir sama dengan catatan nama bintang pemain NBA dalam 4 laga terakhir, seperti Porzingis di Boston Celtics dan Brook Lopez di Milwaukee Bucks. Ini catatan statistiknya. Dari apa yang udah kita bahas tadi, terlihat jelas gambaran data performa dari Galang Gunawan. Jadi, wajar aja Galang Gunawan selalu dapat kepercayaan setiap musimnya dari pelatih. Walaupun tidak membantu tim dari sisi poinnya, tapi Galang Gunawan menjadi faktor penting dalam sisi defense-nya. Poin plusnya, defense handal seperti Galang Gunawan menjadi andalan pelatih karena akan mencegah pemain asing terkena foul trouble. Dan juga kita bisa jadikan inspirasi dan apresiasi bagi pemain muda dan sebagai fans, di mana Galang Gunawan salah satu pemain senior di liga yang kehadirannya di lapangan masih menjadi pengaruh dan diperhitungkan. Ibarat kata pepatah, janganlah menilai pebasket yang sudah tua seperti truk butut yang sudah tidak mampu berlari. Karena saat kakinya menginjak ke lapangan basket, pengalaman dan kerja kerasnya bertahun-tahun ikut terbawa dengannya. Itulah pembahasan Galang Gunawan yang selalu mendapat kepercayaan walaupun jarang menyumbang poin. Bagaimana pendapat kalian? Apakah memang pantas Galang Gunawan selalu dapat kepercayaan dari tim pelatih? Silahkan tulis di komen ya. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya. Bantu gue dapetin 1000 subscriber pertama. Dan pastinya jangan ketinggalan info-info tentang IBL selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.